akan ada kreasi lagi Pak untuk dari kutus-kutus ini, atau berhenti udah saya sudah cukup, udah nyaman, saya sudah dapat brand udah besar, perputaran uang jalan berdekatan. Apa Pak? Atau Ya. seorang kreator tadi bagaimana? Betul, itulah ya celakanya seorang kreator tidak bisa berhenti. Nah sekarang saya berpikirnya bukan ke benda tapi ke filosofi. Jadi kutus-kutus mengajarkan saya ada filosofi yang tadi pernah saya singgung adalah sehat dan sejahtera. Nah sekarang bagaimana kita mengkreasi itu menjadi produk-produk sehat dan sejahtera itu. Salah satunya dengan misalnya minyak, dengan sabun, dengan sebagainya kan. Iya. Mungkin ada yang lain. Nah, pelan-pelan kita merambah ke dunia hospitality. Ya, di sini ada villa dan hotel. Lain dengan hotel yang lain, bahwa kalau saya membuat hotel atau membuat villa justru memberdayakan. Kita tidak cari profit, Mas. Kita memberdayakan supaya ada manusia di situ, ada lingkungan di situ, ada fasilitas di situ yang kalau orang itu datang ke hotel atau ke villa kita bukan saja memberikan kontribusi uang tapi juga memberikan sebuah semangat agar community yang ada di situ hidup, pegawai dan sebagainya, terus juga misalnya supplier ya, barang-barang makanan dan sebagainya hidup. Jadi terjadilah sebuah environment ekonomi antara apa yang hadir dan yang menyambut ini, terjadilah semacam ekosistem yang saling memberikan benefit. Menurut saya ekonomi dunia itu ekonomi yang bisa menjadi ekosistem. Jadi tidak hanya yang punya dapat atau yang pegawainya dapat, atau misalnya di sini hotel tamunya dapat. Jadi everybody mendapatkan keuntungan, dengan situ orang itu menjadi sehat. Ya kalau Anda berlibur nggak enak, fasilitasnya nggak enak, yang melayani juga nggak enak, jadi sakit kan. Nah, tapi kalau berlibur seperti Anda pulang ke rumah nenek Anda, kan sehat, kita kayak recharge, jadi memberikan sehat. Terus dari uang yang Anda taruh, Anda bayar ke mereka, menjadi beberapa orang sejahtera. Semangat itu yang sedang saya jalankan di kutus-kutus wisata. Kita punya 12 villa, 2 hotel dan 2 guest house di Jogja. Oh, jadi memberdayakan masyarakat setempat tepatnya. Dan juga memberdayakan orang yang bekerja buat kita. I see. Bukan hanya pegawai, tapi dia own seperti. Dan tamu tuh filosofinya seperti kita pulang ke rumah nenek. Ke rumah. Betul. Nah, jadi itu kutus-kutus way, menyehatkan dan mensejahterakan. Sekarang ada di hotel dan villa. Lalu juga di media. Kita merambah ke media radio misalnya. Radionya itu tidak cari untung, membuat masyarakat menjadi nyaman karena dengan lagu-lagunya, dengan informasi yang bukan hoax. Terus pegawainya, nah dari mana cari uang? Dari iklannya kutus-kutus. Jadi kutus-kutus mensubsidi radio untuk mereka bisa bekerja dengan baik tanpa harus capek-capek cari iklan. Kalaupun dapat iklan dari luar, alhamdulillah. Jadi ini nanti nggak tahu berkembang kemana ini semuanya. Dan kita sudah mulai merambah juga ke Sumatera. Kita awali di Medan dengan beli radio. Kutus-kutusnya. Oh, radionya juga sudah. Kita beli radio dan beli gedung, beli rumah. Jadi kita sebentar lagi akan membuka semacam wawasan baru di Sumatera. Karena kita melihat pasar di Sumatera luar biasa. Juga di Belanda, ya kan? Kita punya 2 kastil di sana. Sementara ini hanya kutus-kutus, tapi juga bisa untuk menjual wisatanya Bali di sana. Dan ini akan membuat turis Belanda ke Bali atau ke Jogja jauh lebih gampang. Karena kita ada di sana. Waduh, ini luar biasa. Jadi dari minyak kutus-kutus ini menyehatkan dan mensejahterakan itu dengan mengembangkan bisnis supaya banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ya, betul. Banyak orang yang diberdayakan kemudian bisa sehat dan menjadi sejahtera gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Jadi sudah mau merambah sampai ke Sumatera juga. Ya, lalu di Belanda kita sudah punya. Jadi apa Kak istilahnya tadi? Markas besar kutus-kutus? Ya, jadi markas besar kutus-kutus ini ada di Bali, di Denpasar, di
di Gianyar ada, di Denpasar ada. Di Gianyar ada. Ya, terus di Jogja ada, di Bandung ada, di Medan ada, dan di Amsterdam. Amsterdam, Belanda. Wah, cita-citanya mau ke Belanda, Pak? Saya kan lama di Belanda sebetulnya. Itu hanya ingin membuktikan kepada perusahaan yang lama. Kami saya baru. Aku gantian menjajah Belanda. Nah, kita 350 tahun dijajah Belanda. Baik. Waduh, luar biasa. Dr. Insinyur Servasius Bambang Pranoto MBA. Berawal dari keluarga yang sangat sederhana, boleh dikatakan malah kekurangan. Betul. Dari kecil dulu menjajaki, kemudian bertaruh. SMA harus apa ya Pak? Hijrah ya Pak? Istilahnya pindah dari Jakarta, hidup sendiri di Jogja, sekolah SMA sampai kuliah, merantau di sana, terbentuklah sebuah kepribadian tadi. Kemudian akhirnya berangkat jalan-jalan terus sampai ke Bali. Dan akhirnya sekarang boleh dikatakan sebagai sudah pengusaha kreator. Aku lebih senang disebut apa sih Pak kalau sekarang ini Pak Bambang? Saya apa, adalah Pak? Saya sebut inovator. Inovator. Baik. Ya bisa disejajarkan dengan Steve Jobs lah. Dan sudah terbukti. Iya. Dia kelasnya dunia, kita masih kelas kampung lah. Baik, Pak, kalau saya mau tanya, siapa yang paling berjasa dan ingin berterima kasih kepada siapa Pak sepanjang kehidupan Bapak lahir sampai dengan sekarang? Ya. Kepada siapa Pak? Jadi pertama kali tentu ibu saya. Jadi ibu saya ini orang yang sangat tegar, sangat berani dan sangat percaya. Oke. Kita kebetulan ditinggal bapak. Jadi saya umur 4 tahun sudah bapak saya sudah keluar dari rumah. Jadi saya dengan ibu saya dan saya tidak pernah melihat ibu saya mengeluh. Walaupun kalau malam itu saya masih dengar tangis beliau gitu ya. Nah itu ibu saya adalah orang yang pertama membuat bahwa beliau bilang selama kamu punya kemauan apapun di muka bumi pasti kamu capai. Makanya kamu saya sebut Bambang Pranoto. Kamu tuh akan merul dunia. Pranoto menata. Ya kepleset-keplesetnya jadi presiden Republik Indonesia katanya ibu saya gitu. Ya kan? Iya. Dan saya lahir di hari yang kata orang teramat. Tanggal 13 hari Jumat. Kan 31st. Wah, itu kan. Jadi kalau dari dukun karena sakit. Jadi dan tidak beruntung saya sampai sebelum saya kerja di film. Saya pernah ngeluh sama ibu saya, kenapa sih kalau kita hidupnya kayak begini? Itu katanya saya kan waktu lahir tuh saya pegang ari-ari. Jadi kayak Hercules ya pegang dunia tuh. Ibu saya bilang kamu yang pegang dunia karena kamu lahir tuh pegang ari-ari dan itu jarang manusia yang lahir seperti itu. Saya pegang dunia kok masih miskin terus. Dan baru terasa waktu saya kerja di film, pangkat saya begitu cepat naik dan saya berkeliling dunia. Oh, saya sudah mulailah merul dunia. Dan saya ini problem solver dalam segala hal. Jadi film itu senang sekali punya pegawai saya karena saya selalu ada aja jalan keluar dalam kesulitan perusahaan. Tapi ternyata ini kok saya kerja terus begini kok tidak memberikan kontribusi kepada orang lain, makanya saya keluar. Terus yang kedua adalah kepada sebetulnya kepada musik saya. Karena dengan musik dalam keadaan apapun saya tetap bisa survive. Waktu patah hati saya nyanyi lagu patah hati, waktu pengen bertempur saya nyanyi lagu yang bersemangat dan sebagainya. Musik itu terus mengelilingi saya. Dan saya bisa mood saya berubah karena hanya sebuah musik. Ya, itu musik. Saya rasa dua orang itu yang membuat hal ini ya, itu yang mempengaruhi dan punya. Karena satu bahwa penderitaan itu bukan finish, bukan sesuatu yang harus diratapi. Ya, dan kedua musik. Karena musik itu terus dia jangan kontinu. Lagu itu selalu ada. Jadi tidak pernah musik itu berhenti terus. Selama kita bisa mengikuti musik kita ya seperti air akan terus mengalir. Baik. Mungkin terakhir Pak Bambang,
apa harapan terhadap kutus-kutus ini Pak? Apa yang Ya, di akhir? jadi kutus-kutus ini bukan hanya sekedar produk, ini adalah filosofi. Dan saya percaya filosofi ini tidak lekang sama zaman. Jadi selama kita berpikiran bahwa produk itu bisa menyehatkan dan mensejahterakan, produk itu akan jadi abadi. Kita lihat Coca-Cola, ya kan sudah berapa ratus tahun, ya kan? Atau produk-produk yang misalnya Tabasco, sambal pedas itu, ya itu ratusan tahun. Atau produk-produk minuman Johnny Walker dan sebagainya. Kalau dia berfungsi kepada manusia, ya kan, dan memberikan kesejahteraan kepada orang yang ikut di situ, produk itu akan akan terus sampai kapan. Terus yang berikutnya adalah kalau mau sukses ya deket-deket sama sumber sukses, ya kan? Gitu. Nyantrik lah istilahnya. Ya. Saya pernah dengar ceritanya sutradara terkenal, film Joe itu siapa namanya? Steven Spielberg. Oh, Steven Spielberg. Dia ingin jadi sutradara. Apa yang dia lakukan? Setiap pagi dia berangkat ke studio Universal dengan seakan-akan dia sutradara. Misalnya sutradara pakai jas coklat, dia pakai jas coklat, pakai sepatu juga dia pakai. Jadi dia datang, bahkan Universal Studio tuh mempersilahkan dia masuk. Nah, dia nonton waktu orang bikin film, syuting ya, syuting. Terus karena sutradaranya suka capek kan, terus dia bilang, kamu kan nonton terus ya, sekarang coba nih atur adegan berantem aja. Nah, dia akhirnya spesialis adegan berantem di bar. Film cowboy itu kan ada, betul. Spesialis di situ. Dan kita sekarang kenal Steven Spielberg, pemilik DreamWorks. Luar biasa. Baik, baik. Terima kasih banyak Bapak Servasius Bambang Pranoto atas waktunya, luar biasa. Mudah-mudahan ya sedikit banyak memberi minimal wawasan dan juga siapa tahu bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang bahwa memang sehat dan sejahtera itu menjadi salah satu pilihan prinsip dari seorang Bambang Pranoto supaya hidupnya bermanfaat bagi banyak orang. Baik. Sekali lagi terima kasih, salam sehat Pak Bambang. Maju terus kutus-kutus bersama yang sudah akan dikembangkan ke depan. Dan mudah-mudahan tetap sehat dan sejahtera. Ya, gitu. Sebelum tutup, yuk kita kutus-kutus jos. Gimana nih Pak? Kutus jos. Kutus-kutus jos. Oh gitu, baik. Ayo. Kutus-kutus jos. Terima kasih Pak. Baik saudara, itu tadi perbincangan Sapa Redaksi On Location bersama dengan Bapak Servasius Bambang Pranoto selaku kreator dari minyak kutus-kutus dan sekarang menjadi owner dari kutus-kutus herbal. Upaya yang dia lakukan berawal dari untuk diri dia sendiri dan karena itu bermanfaat akhirnya dikembangkan untuk kepada orang lain dan ternyata juga bermanfaat bagi orang lain. Nilai-nilai sehat dan sejahtera menjadi pedoman hidup beliau dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini punya nilai-nilai yang bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas bersamaan Anda. Kita berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location untuk episode-episode yang lainnya. Terima kasih, matur suksma. Terima kasih.